Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat paketan nasi rendang. Itu ada kelapa parut, totalnya ada 3 butir. Kalau ditimbang sekitar 1,5 kilo. Kemudian ada bumbu untuk bumbu rempahnya ya, saya sangrai supaya keluar aromanya. Kemudian bumbu lain yang perlu dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, cabai merah teropong yang sudah saya buang bagian dalamnya, sama cabai keriting. Kemudian ini kita panaskan minyak. Kemudian ini saya tambahkan ada serai, salam, daun jeruk, laos sama jahe. Untuk laos sama jahe boleh juga kalian blender beserta dengan bumbu. Dan ini ada daun kunyit juga. Laos sama jahe biasanya kalau di tempat rumah makan Padang itu di tempat orang jual bumbu-bumbu nasi Padang ya, masakan Padang itu mereka ada yang udah dihalusin semuanya. Bisa kalian beli juga di situ. Setelah itu kita masukkan, tadi ada cabai merah dan cabai keriting. Cabai merahnya itu kenapa harus dibuang isiannya supaya bijinya itu nggak ganggu gitu. Nah seperti ini. Kemudian ini bumbu rempahnya tadi juga saya haluskan. Untuk paketan kali ini saya pakai kardus ukuran 18x18. Ini saya jual di harga 25.000 untuk paketannya. Tapi ini bukan patokan harga ya. Untuk harga itu kalian sesuaikan aja dengan daerah masing-masing. Sebab bahan baku di tempat saya mungkin saja beda dengan di tempat kalian. Nah untuk santannya ini ada 3 liter santan. Cara buatnya tadi ya, kelapa parut yang di awal saya timbang tadi saya tambahkan air 3 liter, lalu saya peras jadi satu. Jadi saya nggak pakai perasan pertama dan kedua, langsung aja gitu, untuk menghasilkan santan sekitar 3 liter lebih dikit gitu. Ini kita akan masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih ini baru nanti kita akan masukkan dagingnya. Untuk daging di sini saya pakai potongan 1 kilo, saya potong jadi 18. Biasanya beli di pasar tempat orang itu ya, jualan daging itu minta potongannya tuh yang agak lebar seperti ini. Dipotong kayak lebar gitu supaya kelihatan lebih besar. Potongannya itu bisa 18, bisa 16. Kalau untuk padang murah yang harga 10 ribuan tuh biasanya mereka potongannya lebih kecil ya, bisa 1 kilo bisa jadi sekitar 24 bahkan, setahu saya ya kalau saya tanya-tanya sama yang jual. Nah ini kalau daging udah masuk, kalian pindah di api sedang, lalu kalian aduk sesekali sampai kalian ngantuk. Karena ini prosesnya cukup lama ya. Nah ini udah proses 2 jam masak. Kemudian saya masukkan ambu-ambu. Ambu-ambu itu kelapa tua yang disangrai. Lalu kalau udah kuning kecoklatan diangkat lalu ditumbuk sampai ngeluarin minyaknya. Kalau misalnya nggak ngeluarin minyak biasanya itu kurang tua. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Kalaupun nggak keluarin minyak kalian masukin aja. Kemudian saya seasoning, ada garam. Untuk garam itu pemakaian garam sesuai selera ya. Ini saya kasih 3 sendok teh. Kalau misalnya kalian nggak mau terlalu asin ya mungkin kalian kurangin. Kalau udah agak kental gini, kalian ngaduknya jangan terlalu heroik, jadi ngaduknya sesekali aja supaya bagian bawahnya itu nggak lengket, dan juga nggak kalau terlalu sering ngaduk tuh juga malah buat dagingnya itu hancur. Nah kalau potongan daging kalian tuh kecil, biasanya kalau udah seperti ini bisa diangkat dagingnya ya. Kalian cek dulu, kalau misalnya udah mateng bisa kalian angkat. Kalau misalnya kalian mau nyusutin lagi bumbunya bisa, tapi posisi daging udah diangkat. Cuman kalau potongan besar biasanya ya, kalau 18, 1 kilo dipotong jadi 16 atau 18 tuh masih aman. Yang penting permainan itu tadi ya, apinya jangan terlalu besar. Nah sembari kita nunggu, ini saya akan buat sayur nangkanya ya. Tadi ada bumbu halus pertama dan bumbu halus kedua, saya blender langsung jadi satu. Bumbu halus kedua tuh bumbu rempahnya. Jadi paketannya itu nanti ada nasi, kemudian rendang sama sayur nangka, dan juga
timun dan sambal, itu aja. Saya jual di harga 25.000. Kalau misalnya mau nambah kerupuk itu bisa nanti, biasanya saya tambahin sekitar 2.000. Jadi tergantung, saya tawarin ke yang pesan ya. Kalau misalnya mau nambahin kerupuk ya tinggal kalian tambahkan jadi 27. Cuma kembali lagi ya, itu jangan jadi patokan harga, itu harga dari saya. Kebetulan kemarin tuh beli daging tuh sekilonya 135. Kadang kalau pas lagi murah tuh bisa 125. Cuman ada sih yang harganya 100 ribuan, 110 gitu, tapi biasanya tuh yang banyak itunya ya, banyak lemaknya itu, jadi nggak daging. Kalau daging rendang ya rata-rata segitu sih, 130 140. Nah, kita masak sampai bumbunya tadi mateng ya. Lalu di sini saya siapkan untuk per porsinya, nanti saya kasih 50 ml. Jadi saya butuh sekitar 2,5 sampai 3 liter. Saya ambil dari 2 butir kelapa ukuran sedang. Cara buat santannya itu nggak perlu pakai perasan pertama dan kedua, jadi langsung aja kelapa parut kalian tambahkan air sekitar 3 liter gitu, lalu diperes gitu. Jadi santan sekitar 3 liter. Tinggal kalian tambahkan bumbunya tadi. Sama ini saya kasih tetelan atau sandung lamur supaya lebih enak rasanya. Lalu kita masak sampai mendidih. Untuk nangkanya tuh saya sudah rebus terpisah. Jangan lupa seasoning dulu. Nangkanya tuh saya udah rebus terpisah untuk porsi ini ya. Karena kita nanti pakai tinwol kecil aja untuk sayur nangkanya. Jadi saya nggak butuh banyak nangka. Saya butuh sekitar 1,5 kilo nangka. Nangkanya udah saya rebus dulu sebentar aja, sekitar 30 menit. Untuk ngilangin getahnya juga ya. Jangan lupa kalian cek rasa. Warnanya udah cakep keluar gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai cabai merah teropong itu warnanya bisa jadi bagus gitu. Karena dia lebih halus kan. Nah, jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau udah oke tinggal kalian matikan. Kemudian terakhir ini saya akan buat sambelnya, sambal hijaunya. Saya butuh cabai hijau besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, sama tomat hijau. Ini saya akan rebus dulu. Kita akan rebus sampai mendidih. Kalau udah mendidih kita matikan apinya. Kemudian saya chopper, jadi nggak saya blender, dichopper kasar aja. Dichopper tapi dibuang airnya tadi ya. Jadi chopper cabenya aja. Kemudian tambahkan minyak. Minyaknya itu agak banyak supaya dia lebih awet sih ya. Kalau minyak itu kan bisa jadi pengawet alami juga. Tambahkan garam, gula, dan juga penyedap. Saya sampel ini, sama terakhir saya tambahin itu ya, perasan jeruk limau itu saya kasih 2 supaya ada seger-segernya dari sambelnya, ada seger-segernya gitu ya. Nah seperti ini, kalian masak sebentar aja karena pada dasarnya udah mateng kan, tadi cabai-cabainya udah kita rebus. Nah ini udah nyampur. Udah matang, tinggal kita matikan ya. Kalau sambal hijau ini biasanya saya buat H-1, saya masukin kulkas supaya nggak terlalu ribet nanti ya. Nah seperti ini tampilannya. Saya pakai kardus ukuran 18. Untuk sayur nangkanya itu saya kasih di tin wol, ukurannya itu 100 ml. Kalau kalian mau pakai tin wol seperti itu bisa ya, sekitar 100 ml untuk ukuran tin wolnya. Atau kalau misalnya kalian mau pakai plastik, bisa pakai plastik yang ukuran 1/4. Ya demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat. Siapa tahu aja kalian lagi cari-cari menu, referensi menu untuk harga segitu ya, ini bisa banget untuk jadi referensi.
Dan buat kalian yang baru aja gabung ke channel ini, jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan baik terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.